Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala al-Islam alladzi tardahu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikumun nara. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul karim. Yang saya doakan para jamaah dirahmati Allah, pertama dan utama saya doakan wa ja'alnakum wa iyyakum minasyakirin wal mukhlasin, warhamna birahmatikal adzim, warkhina wa iyyakum ilal jannati naim. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Beberapa hari yang akan datang, Indonesia kita semua akan merayakan hari kemerdekaan kita yang tidak sedikit, sudah banyak, sudah ke-80. Dan ini menjadi momentum buat kita semua untuk sama-sama bertafakur, bertadabur juga agar bisa merefleksikan hari kemerdekaan RI menjadi titik balik buat kita semua, menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik daripada sebelumnya. Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadisnya bahwa orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Berarti generasi yang beruntung adalah generasi yang hari ini lebih baik daripada generasi yang sebelumnya. Tetapi tantangannya ternyata tidak mudah. Bahkan Bung Karno pernah menyampaikan dalam sebuah kalimat pentingnya bahwa musuhku lebih jelas, nyata, dan terukur, tapi musuhmu kelak adalah saudara-saudaramu sendiri. Kadang-kadang pernyataan Bung Karno kalau kita renungkan betul juga ya. Kadang-kadang kita dipertarungkan oleh media sosial sesama muslim, ya, saudara kita sebangsa setanah air. Kita diadu domba oleh proxy war, ya, perang boneka dan sebagainya. Maka mari kita terus menyatukan yang bisa disamakan, ya. Karena kalau dicari perbedaannya, banyak sekali perbedaan kita. Anak saya pun yang kembar hanya beda 2 menit, perbedaannya banyak. Hanya beda 2 menit, perbedaannya banyak kalau dicari perbedaannya. Tapi kalau dicari persamaannya lebih banyak. Jadi apalagi tetangga kita, atasan kita, rekan kita, dicari perbedaannya super banyak. Kalau dicari persamaannya banyak juga. Maka kita harus pandai memiliki kecerdasan merawat bangsa ini. Yang kita cari adalah persamaannya. Sama-sama kita adalah anak bangsa, sama-sama kita lahir di bumi ini, Indonesia. Maka kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada negeri yang kita cintai ini. Bayangkan dulu para pejuang-pejuang Indonesia sebelum merdeka, dari lagu saja bisa menghipnotis hati rakyat Indonesia. Coba kita simak lagu-lagu sebelum merdeka. Bagimu negeri, itu kalau kita renungkan, itu bisa membuat kita menangis kecil. Indonesia tanah air beta, ya, ada lagi bahkan himne doa itu dulu di sekolah-sekolah. Kalau upacara kita hening sebentar, mengheningkan cipta, mengenang para pahlawan, itu kita masih bisa merasakan, menemukan engagement di sini, merasakan bahwa pejuang itu luar biasa dulu gitu. Tapi generasi anak-anak kita ke depan ini, walaupun kita akan punya bonus demografi yang sangat besar 2045, tapi kalau pengisi ruang-ruang publik, pengisi nanti di depan adalah anak-anak yang lemah, anak-anak yang galau, anak-anak yang mudah putus asa, maka menjadi tantangan buat kita
Maka kita selamatkanlah generasi bangsa. Mulai dari mana? Dari keluarga kita sendiri. Allah berfirman tadi di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Artinya buat orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ku anfusakum, anfus, nafas, dirimu, nafas. Kata-kata nafas di Al-Quran diulang hampir lebih dari 200 kali beberapa tafsir. Nafas punya banyak makna sekali. Bahkan kalau jiwanya sudah berubah, maka mudah membawa badan kasar ini. Tapi kalau jiwa belum berubah, sulit membuat perubahan ini. Maka lagu Indonesia Raya itu yang dikumandangkan adalah bangunkan jiwa dulu baru badan. Jiwa dibangunkan baru badan mudah. Membangunkan jiwa dalam konsep tasawuf adalah tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa kita agar suci, agar bersih. Dan itu tidaklah mudah. Tapi orang-orang yang jiwanya bersih, maka insya Allah dia akan menjadi pejuang-pejuang di masa depan. Indonesia ini merawat NKRI menjadi masa depan buat anak cucu kita. Banyak para pelamar menilai bahwa Indonesia ke depan akan hancur lebur dan sebagainya. Tapi selama masih kita menyamakan persamaan, masih mencari yang sama bukan yang beda, maka insya Allah Indonesia tetap bisa bersatu padu. Dan itu adalah tugas kita sebagai warga negara dan juga sebagai hamba Allah yang merawat bumi tercinta kita ini. Keluarga kita, kalau kita pelajari tanpa kita sadari, kita adalah juga sumbangsi atau donatur membuat anak-anak kita mudah sekali mengalami apa yang disebut dengan istilah para psikolog sebagai sindrom toxic success. Anak-anak yang mudah mengalami toxic bahkan oleh self talk, oleh pikiran mereka sendiri. Pada saat mereka mau maju, mantul meragukan diri sendiri dan sebagainya. Kecemasan, keterasingan, merasa kurang dicintai, merasa kurang dihargai, merasa kurang beruntung. Itu ternyata menjadi fenomena anak-anak zaman sekarang yang nanti 2045 menjadi pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Bahkan problem anak-anak zaman sekarang itu adalah yang disebut oleh Profesor Renal Kasali adalah the illusion of choice. Kebanyakan pilihan tapi ternyata ilusi. Banyak sekali pilihan dengan adanya digital tapi ternyata membuat ilusi. Akhirnya banyak yang down, banyak yang mentalnya down. Tapi mungkin zamannya kita waktu kecil, waktu remaja nggak ada choice yang banyak, harus melewati proses yang begitu luar biasa. Pengalaman saya misalkan waktu saya kuliah di UIN Ciputat, dari masuk sampai wisuda hanya bisa menjadi seorang petugas kebersihan di masjid, tukang-tukang bersih-bersih masjid, jaga sepatu di masjid, karena nggak ada choice, nggak ada pilihan, nggak ada digital. Peluang pekerjaan tuh hampir nggak ada waktu itu. Nggak ada informasi yang mudah diakses, nggak ada peluang-peluang yang mudah, sehingga akhirnya kita melewati begitu proses yang keras, yang nggak nyaman, yang nggak enak, dibentuk dan akhirnya menjadi sebuah mental yang kuat. Anak-anak kita punya banyak pilihan, dia buka Instagram, TikTok, sudah bekerja pun bisa pindah. Di BUMN sekarang sudah banyak fenomena anak-anak zaman sekarang yang bahkan dia bayar kompensasi ketika dia merasa nggak nyaman. Dia pengen jadi seorang entrepreneur, wirausaha dan sebagainya. Padahal sudah di posisi yang sangat enak misalnya. Maka fenomena yang banyak ini membuat banyak generasi sekarang ini mengalami pilihan-pilihan yang kelihatannya kayak enak, kelihatannya kayak menjamin, kayak menggiurkan,
ternyata adalah ilusi-ilusi. Maka dari rumahlah kita membenahi diri anak-anak kita. Kalau masih ada putra-putri kita yang masih kuliah, masih SMA, masih SMP, masih SD, maka luangkanlah waktu untuk banyak diskusi, melakukan coaching. Salah satu terapi coaching adalah kita membuat pertanyaan yang menyenangkan dia, sehingga dia membuka diri. Akhirnya terjadilah dialog antara ayah dengan anak, sehingga kita menyelamatkan satu anak di rumah, menyelamatkan bangsa ini juga, teman. Tapi kalau anak-anak kita di rumah sudah nggak nyaman, sudah terputus komunikasi dengan sang ayah, terputus komunikasi dengan sang bunda, maka dia mencari kenyamanan di luar, diiming-iming oleh teman-teman yang mungkin menjamin kelihatan enak, mulai masuk ke dunia narkoba, perilaku yang menyimpang, dan kita kehilangan sosok orang yang kita rindukan dulu 9 bulan lamanya dalam kandungan istri kita. Anak yang kita harapkan pada saat masih dalam kandungan, ketika dewasa kita sering gagal dalam komunikasi dalam berumah tangga, dalam masuk ayah dan anak-anaknya. Riset membuktikan bahwa generasi anak-anak kita Indonesia, kalau secara akademik, bahkan di Harvard University di luar negeri, anak-anak kuliah di luar negeri nilainya rata-rata tamlut. Tapi pertanyaannya, kenapa para pimpinan-pimpinan industri yang kita kenal di dunia hampir sulit orang Indonesia memimpin? Kita sebut misalkan ada Apple, Tesla, ada Microsoft, ada banyak brand-brand perusahaan yang kita kenal rata-rata dimiliki oleh orang yang namanya orang India. India ternyata yang dia bangun adalah anak-anak yang percaya diri, dan itu dibangun dari rumah tangga atau keluarga. Sang ayah membentuk anaknya pede, percaya diri, nggak usah malu walaupun bahasa Inggrisnya jelek, yang penting pede, yang penting jujur, harus pede. Itu yang dibangun. Maka kalau nanti teman-teman ke Dubai, hampir semuanya India hari ini, Singapura juga India, dan sebagainya. Maka tantangan kita sebagai orang tua adalah bukan lagi mencetak anak-anak yang pintar dan cerdas, anak-anak yang hebat secara akademik, tapi anak-anak yang punya karakter positif, mampu menyampaikan kebenaran tanpa menyakiti hati orang lain. Mereka mampu menyampaikan suara hatinya tanpa menyakiti hati yang disampaikan. Dan itulah anak-anak generasi emas yang akan memimpin negeri Indonesia ke depannya. Saya percaya bahwa masih banyak kesempatan buat kita sebagai orang tua yang masih punya anak-anak di rumah. Mari kita selamatkan mereka dari pengaruh-pengaruh yang mungkin tanpa kita sadari masuk dan mungkin sudah menjadi habit di dunia mereka. Luangkanlah waktu walaupun hanya sebentar. Ketika pulang dari kantor, ketemu dengan anak-anak di rumah, buang yang namanya wajah yang kelihatan lelah dan letih. Pasang wajah yang menyenangkan, wajah yang menggembirakan, sehingga anak-anak akan langsung memeluk kita, menyambut kita, dan itu menjadi sebuah bonus tunai Allah kasih. Selelah apapun kita, Allah ngasih bonusnya adalah kesalehan putra-putri kita. Tapi ketika kita membawa rasa lelah kita di hadapan mereka dengan wajah yang capek, badannya kelihatan sekali sedang ada problem, maka anak-anak langsung menghindar, takut ayahnya sedang ada persoalan. Dan kita akhirnya mencari sebuah vitamin jiwa. Ada yang sudah menemukannya dan sebagian gagal menemukannya. Keluarga adalah surga kita. Rumah baiti jannati, rumah kita adalah surga kita. Kita menghidupkan surga-surga di rumah kita dari yang kecil. Perbaiki komunikasi dengan anak, mulai menghentikan membanding-bandingkan anak pertama dengan anak kedua, membandingkan anak kita dengan anak orang lain, mulai bisa menggali talenta-talenta anak kita yang berbeda dengan saudaranya, dan kita bisa menjadi pendengar yang hebat buat putra-putri kita. Kita punya waktu yang
mindfulness yang hadir ketika dengan putra-putri kita hadir di situ. Tidak hanya badannya di situ, tapi pikirannya mungkin sedang di mana-mana. Sehingga diskusi nyambung dengan mereka dan kita bentuk anak-anak kita berkarakter Quran. Tidak melepaskan dengan Al-Quran, menerjemahkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang tua di atas rata-rata. Insya Allah dengan kita mampu menjadi orang tua yang membuka hati, orang tua yang terus mentransfer doa-doa yang baik, dan jangan pernah putus asa dalam doa kepada Allah. Karena buat orang tua, apapun ujian kita, apapun persoalan kita, Allah pasti kabulkan doa kita. Ada orang tua yang pada saat dia berdoa, Allah langsung kabulkan doanya, doa tunai. Kita pengen anak kita menikah, sudah usia 28 tahun, kita sholat malam tiap hari, kita tahajud tiap malam, kita duha tiap pagi, kita sedekah tiap subuh. Tahun berikutnya anak kita dilamar oleh seseorang, doa kita tunai. Tapi ada juga doa di mata Allah untuk anak kita, doa yang namanya delay. Kita doa sudah nangis segitu-gitunya, Allah nggak kasih juga. Berarti Allah menunda doa kita buat putra-putri kita dengan nanti pada waktunya diberikan yang terbaik, bahkan yang paling baik. Ilustrasinya adalah ketika bapak ibu punya anak SD kelas 2 minta dibeli motor. Anda punya uang membeli motor cash, hakul yakin tidak ada satupun di antara kita yang berani memberikan motor ke anak kita untuk sekolah. Kenapa? Karena resikonya adalah kecelakaan. Jadi kadang-kadang kita sampai menangis, begitu nangisnya kepada Allah, tapi Allah menunda doa-doa kita, berarti Allah yang lebih ngerti, ditunda agar yang lebih baik lagi. Ada waktunya nanti dikasih rezeki min haitsu la yahtasib. Dan jangan lupa yang terakhir adalah doa yang namanya doa deposito. Doa ketika kita dipanggil Allah, Allah panggil melalui malaikatnya, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketika kita wafat, Allah kemudian mencairkan semua doa-doa kita yang tertunda. Tiba-tiba anak kita sukses, anak kita bisa berangkat haji, anak kita bisa menjadi orang yang bermanfaat, dan sebagainya, dan sebagainya. Termasuk sebagian kita juga merasakan, sebagian menjadi pejabat di kota Tangsel ini justru ketika mama, ibu, ayah, umi sudah tidak ada bersama kita lagi. Berarti doanya doa deposito. Ibunya wafat, anaknya menjadi lebih sukses lagi. Maka mari kita terus menjadi anak orang-orang yang terbaik di mata Allah, dan kita terus menjadi manusia bermanfaat buat sama kita. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Insya Allah Indonesia ke depan menjadi Indonesia yang cerah, Indonesia yang terang, dan semoga pemimpin-pemimpin yang kita cintai bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Amin, Allahumma amin. Mari kita berdoa kepada Allah dengan doa yang terbaik. Sama-sama kita baca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afiyata wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min 'aini la tadma'u wa min qalbi la yakhsha'u. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa naqsimul Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin, amin, Allahumma amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.